Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alexander Ibrahim dengan NIM 2208561068. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wireshark dan contoh kegunaannya. Yang pertama-tama yaitu apa itu Wireshark? Wireshark adalah program open source yang digunakan untuk menganalisis dan memantau lalu lintas jaringan komputer. Dengan Wireshark, kamu bisa mengintip semua data yang lewat di jaringan, seperti paket-paket data, protokol komunikasi IP, dan banyak detail lainnya. Adapun tujuan Wireshark, di mana Wireshark digunakan dengan tujuan untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara rinci, sehingga pengguna dapat memahami bagaimana data bergerak dalam jaringan. Alat ini membantu dalam proses troubleshooting, seperti mengidentifikasi penyebab koneksi lambat, paket yang hilang, atau kegagalan komunikasi. Selain itu, Wireshark digunakan untuk tujuan pembelajaran, di mana mahasiswa dan profesional jaringan dapat mempelajari cara kerja berbagai protokol seperti TCP, HTTP, dan DNS. Adapun fungsi Wireshark, di mana dalam bidang keamanan, Wireshark berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, serangan jaringan, dan mengevaluasi keamanan komunikasi data. Alat ini juga digunakan untuk melakukan audit terhadap jaringan guna memastikan bahwa data sensitif tidak dikirimkan tanpa enkripsi. Bagi pengembang perangkat lunak, Wireshark bermanfaat untuk menganalisis komunikasi aplikasi dengan server, membantu proses debugging dan pengujian aplikasi berbasis jaringan. Secara keseluruhan, Wireshark bertujuan untuk memudahkan analisis, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan komputer. Untuk contoh penggunaan Wireshark, yaitu di mana seorang teknisi jaringan menggunakan Wireshark untuk menangkap lalu lintas ketika mengakses sebuah website. Dengan memfilter protokol HTTP, ia dapat melihat detail permintaan dan jawaban dari server, termasuk header HTTP dan data yang dikirimkan. Adapun kelebihan Wireshark, di mana yang pertama yaitu gratis dan open source, di mana Wireshark sepenuhnya gratis tanpa batasan fitur. Kode sumbernya terbuka sehingga bisa diperiksa atau dimodifikasi. Yang kedua yaitu mendukung ribuan protokol, di mana Wireshark dapat mengenali dan menganalisis lebih dari 2000 protokol jaringan seperti TCP, UDP, HTTP, FTP, DNS, TLS, dan banyak lagi. Yang terakhir yaitu real-time packet capture, di mana bisa menangkap lalu lintas jaringan secara langsung atau live capture, atau menganalisis hasil tangkapan sebelumnya. Eh, di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan, yaitu kekurangan Wireshark. Yang pertama, di mana tampilan data sangat kompleks. Untuk pemula, data hasil tangkapan Wireshark bisa terasa membingungkan karena memperlihatkan ribuan paket dengan detail teknis tingkat rendah. Yang kedua, tidak bisa menangkap trafik di semua kondisi. Di jaringan yang menggunakan switch atau bukan hub, Wireshark tidak otomatis bisa melihat semua lalu lintas jaringan, kecuali dengan teknik tambahan seperti port mirroring atau monitor pada mode di Wi-Fi. Yang ketiga, terbatas pada deskripsi lalu lintas. Jikalau data dienkripsi seperti HTTPS atau VPN, Wireshark hanya bisa melihat isi paket jika kamu punya kunci enkripsinya. Tanpa kunci, isi data akan tetap terenkripsi dan tidak bisa dibaca. Kesimpulannya adalah Wireshark adalah alat analisis jaringan yang sangat kuat dan serbaguna, digunakan untuk memantau, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam lalu lintas jaringan komputer. Dengan kemampuan untuk menangkap dan menampilkan data jaringan secara real-time, Wireshark memungkinkan pengguna untuk memeriksa berbagai protokol dan aktivitas jaringan secara mendalam. Alat ini sangat berguna dalam troubleshooting, pembelajaran jaringan, deteksi serangan, dan audit keamanan. Meskipun memiliki banyak keunggulan seperti dukungan terhadap berbagai protokol dan filter yang kuat, Wireshark juga memiliki beberapa keterbatasan, terutama bagi pemula yang baru mengenal analisis jaringan. Namun, dengan pemahaman yang tepat, Wireshark menjadi alat yang sangat efektif bagi profesional TI, pengembang, dan peneliti keamanan dalam menjaga performa dan keamanan jaringan. Adapun saran untuk Wireshark ke depannya yaitu peningkatan antarmuka penggunaan atau UI UX. Meskipun Wireshark sudah sangat kuat, antarmuka penggunaan atau UI-nya terkadang bisa terasa rumit bagi pemula. Peningkatan desain UI yang lebih intuitif dan mudah digunakan dapat membuatnya lebih aksesibel
bagi pengguna yang baru memulai analisis jaringan. Mungkin sekian dan kita buka Wireshark-nya. Eh, untuk tampilan awal Wireshark seperti ini dan kita akan coba di capture di WiFi. Nah, untuk tampilan awal WiFi seperti ini, paket-paket yang terdeteksi akan terlihat di sini. Setelah itu kita akan coba conversation dan terlihat Ethernet itu seperti ini dan TCP string key. Di sini kita akan mencoba untuk filtering paket. Yang mana di sini kita coba klik, habis itu klik kanan. Nah, sini kita bisa filter on stream ID atau setelah itu filter ke A dan ke B. Nah, filter A dari B, B dari A untuk ke semuanya, dan semua untuk A untuk semua untuk A, habis itu semua semua untuk B dan B untuk semua untuk B dan B untuk semua. Itu kita akan coba balik ke ini. Sini kita akan coba conversation filter. Wah, coba kita ulang. Ya. Udah, Hah? masih nggak banyak. Hmm. Mhm.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.